teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Naswa Najwa Nabila. Masih sama-sama belajar mengenai aplikasi Odoo. Di video kali ini saya akan membahas tentang utang dan piutang pada aplikasi Odoo. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama, apa sih itu utang dan piutang? Dalam akuntansi, utang piutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam. Di Odoo, fitur utang dan piutang bisa dikelola dengan modul accounting. Modul ini membantu kamu mencatat transaksi keuangan baik utang atau liabilities maupun piutang atau receivables. Nah, selanjutnya akan ada langkah-langkah dasar untuk mengelola utang dan piutang pada aplikasi Odoo. Yang pertama ada mencatat piutang atau receivables. Dengan cara yang pertama membuat invoice untuk pelanggan. Nah, saat membuat penjualan, buat invoice untuk pelanggan di modul sales atau langsung di accounting. Lalu, lacak pembayaran. Setelah invoice dibuat, lacak pembayaran yang masuk dari pelanggan. Kalian bisa memasukkan pembayaran ini di accounting, lalu customer payments. Dan yang terakhir, rekonsiliasi. Saat pelanggan membayar, Odoo memungkinkan untuk melakukan rekonsiliasi otomatis antara invoice dan pembayaran. Yang kedua ada mencatat utang atau liabilities. Dengan cara yang pertama membuat vendor bill. Di modul purchase atau accounting, buat tagihan dari vendor atau supplier saat kalian menerima barang atau layanan. Lalu, pembayaran ke vendor. Lacak pembayaran yang kalian lakukan untuk melunasi tagihan ini. Kalian bisa memasukkan pembayaran di accounting lalu ke vendor payments. Dan yang terakhir, rekonsiliasi. Seperti pada piutang, Odoo juga memungkinkan rekonsiliasi otomatis antara tagihan dan pembayaran ke vendor. Yang ketiga ada laporan utang dan piutang. Di modul accounting, kalian bisa mengakses berbagai laporan seperti age receivables dan age payables yang akan menampilkan detail piutang dan utang berdasarkan umur atau periode jatuh tempo. Dan yang terakhir ada pengaturan tambahan. Yang pertama ada pengingat otomatis. Odoo memungkinkan kalian mengatur pengingat otomatis bagi pelanggan yang belum membayar pada waktu jatuh tempo. Dan yang kedua, penyesuaian manual. Jika ada perbedaan dalam pembayaran atau perlu penyesuaian, kalian juga bisa melakukan adjustment di modul accounting. Nah, fitur-fitur tadi ini sangat berguna untuk memantau arus kas dan memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya di Odoo, utang dicatat lewat vendor bill dan piutang lewat customer invoice. Modul akuntansi juga memudahkan pemantauan tagihan yang belum dibayar, baik dari pemasok maupun pelanggan, dengan laporan dan fitur otomatis seperti aging report dan rekonsiliasi. Nah, itu tadi penjelasan dan pembahasan tentang utang dan piutang pada aplikasi Odoo. Gimana nih teman-teman? Pastinya udah mengerti ya mengenai utang dan piutang ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh diklik like, lalu subscribe dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.